Jadi ya mungkin karena Kristen keturunan mereka ini, karena dari keluarga mereka yang sudah Kristen, jadi mereka lahir pun Kristen. Jadi yang penting nenek moyang kami kan Kristen, mereka pasti udah benar. Belum tentu. Mungkin karena orang tua kalian itu juga modal imannya saja mengikuti nenek moyang mereka ya seperti itu. Karena Kristen itu disebarkan melalui penjajahan. Beda dengan Islam. Islam itu disebarkan melalui perdagangan. Ya. Kristen itu lebih terbanyak loh. Mayoritas. Ya. Di seluruh dunia itu mayoritas. Nah, inilah mereka teman-teman, standar ganda. Ketika mereka menghitung popularitas atau mayoritas, maka mereka akan mencangkup seluruh dunia. Tetapi ketika bahas masalah intoleran, mereka hanya mencangkup Indonesia. Nah, begitulah mereka terkadang standar ganda. Ya, makanya agama penjajah. Tuh. Makanya disebut sebagai Bibel, bimbingan Belanda. Bimbingan Belanda. Siapa lagi yang mau naik nih? Ada yang bilang, Yesus itu kan bisa menyembuhkan orang. Yesus itu bisa membangkitkan orang mati atau menghidupkan orang mati. Mereka lupa kalau dulu ya, dan tertulis dalam Bibel mereka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tertulis dalam Bibel mereka bahwasanya Elisa itu bisa menghidupkan orang. Dan bahkan tulang belulangnya Elisa itu bisa menghidupkan orang. Apakah Elisa lebih hebat daripada Yesus? Ya, silakan Anda pelajari sendiri ya. Silakan Anda pelajari sendiri masalah Elisa dan Yesus. Ini untuk Kristen. Ya. Jangan-jangan ketika dia sudah mengetahui ini dan besok dia menyembah Elisa. Ngeri juga. Ngeri juga. Nggak usah fitnah agama orang. Lah, itu fakta bro. Ya kau naik ke atas. Karena itu yang selalu digaung-gaungkan oleh orang-orang Kristen. Yesus kan bisa menyembuhkan orang. Oke, siapa yang di dunia ini yang bisa menghidupkan orang? Siapa yang di dunia ini yang bisa menghapus dosa orang? Manusia siapa yang di dunia ini yang bisa menyembuhkan dan menghidupkan orang? Ya, mereka akan menjawab hanya Yesus. Ternyata mereka lupa bahwasanya ada di dalam Bibel mereka itu ada yang namanya Yeskiel, ada yang namanya Elisa yang bisa menghidupkan orang. Yeskiel itu di dalam Bibel itu disampaikan bahwasanya tertulis yaitu dia bisa menghidupkan satu pasukan dan itu semua sebenarnya ya atas izin Sang Pencipta langit dan bumi. Sama halnya dengan Elisa, Yeskiel. Yesus pun seperti itu. Maka kata Yesus, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Artinya segala sesuatu yang dilakukan di dunia oleh Yesus, maka itu adalah atas kuasa Sang Pencipta langit dan bumi. Seharusnya mereka berpikir seperti itu. Tetapi karena hawa nafsu dan hanya imani saja, ya udah. Yesus kan bisa menciptakan burung. Yesus kan bisa menghidupkan orang. Yesus kan bisa menyembuhkan orang mati atau orang sakit. Nah, ini yang sangat-sangat sulit kalau hal-hal seperti ini yang dianggap sebagai Tuhan. Kemudian Yesus sudah ke surga. Siapa yang di dunia ini yang sudah ke surga atau sudah ada di surga? Mereka lupa ya kalau Elia dan Henokh sudah di surga. Nah, Yesus ini tertulis dalam Bibel itu dia Uranos bukan
paradiso. Artinya bukan ke surga, tapi diangkat ke langit. Nah, itulah yang kebotolan mereka itu. Saking botolnya mereka, ya imani saja. Yang penting dia bahagia. Filsafat karangan bebas Khadrun lah. Filsafat itu dari kalian loh. Di dalam Bible mereka, kalian itu ada yang namanya kalimat-kalimat filosof. Di dalam Islam nggak ada. Dalam Al-Quran tuh nggak ada. Karangan manusia, karangan filosof tuh nggak ada. Kalau dalam Bible ada. Di mana Greg? Ada. Silakan buka Yohanes 1:1 sampai 14 tuh. Atau Yohanes 1:1 aja itu. Kalimat filosof. Pada mulanya. Memang. Paling banyak umat lari kalau di Qomal ini kerjanya menghujat. Lah, siapa yang menghujat? Naik ke atas coba. Naik ke atas sampaikan atau berikan saya satu kalimat yang saya menghujat Anda. Silakan naik. Silakan naik. Ya, silakan naik. Oke, tajambak ya. Jangan fitnah lah. Begini loh kalian kalau udah kebencian duluan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menilai seseorang atas kebencian itu seperti ini, kalian ini egois, suka benci orang, ketika menanyakan sesuatu langsung benci, marah-marah. Inilah kalian. Naik tajambak itu, naik ke atas open cam lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan seharusnya ketika Anda menyalahkan orang, Anda naik ke atas open cam. Ya, kalau Anda ini gentleman ya, kalau laki-laki ya. Ya, perempuan pun begitu. Open cam naik ke atas. Open cam, Greg, kamu salah. Begitu baru namanya gentleman. Dan saya pun seperti saya pribadi ketika saya mengkritik kalian, ketika naik ke Qomal kalian saya open cam. Kalian salah. Kalian menuduh kami tanpa ada dasarnya. Kalian mengatakan Muhammad Tuhan. Di mana datanya? Kalian mengatakan Nabi Muhammad Tuhan, Rob, di mana datanya? Karena kita benar, open cam. Open cam. Nah, kalian pun seperti itu. Kalian mengatakan saya fitnah, saya menghujat naik ke atas open cam. Harus gentleman. Oke. Oke, halo. Halo bro. Pagi. Oke, pagi. Islam Kristen bro? Kristen. Oke. Gimana? Mau kritik yang tadi saya sampaikan? Atau apa? Open cam aja, open cam. Sudah makan pagi bos? Sudah. Kenapa? Sudah makan pagi? Belum makan pagi. Soalnya belum makan oten ini. Karena bahas Bible harus butuh tenaga. Enggak, aman. Saya mah santai aja. Kalau bisa makan oten kenyang saya. Open cam bro. Begini, saya bisa kasih masukan sedikit. Masukan apa? Coba Anda kau bikin hak untuk memberikan masukan. Coba, open cam. Coba kau bikin topik sesuai dengan apa yang sudah terjadi. Enggak, sekarang. open cam aja. Apa? Topik apa? Intoleransi aja deh. Oke, santai. Nanti akan dibawakan oleh Uni Gembala. Ya, kau nanti duduk di bawah aja ya, duduk di bawah, antepin layar. Nanti akan dibawakan Uni Gembala masalah Karisteng intoleran. Biar dia sih di sini deh, biar dia di sini. Oh iya. Biar dia di sini. Nanti kau nonton di sini ya, jangan turunnya. Udah sarapan belum? Saya mau debat dengan kau jangan alihkan ke orang lain. Oh, mau debat dengan saya. Ya, open cam dulu, open cam. Siapa tahu habis diskusi dengan Anda saya langsung kenyang kan? Saya lagi lapar oten ini. Silakan. Open cam. Ini yang di atas pakai senjata ini siapa ini? Membawa senjata. Itu Uni Gembala itu.
Bisa ditembak kalau di sini nanti. Open camp. Angka berapa itu? Tuh bukan angka berapa lagi tuh, tanya di gembala. Jangan sampai saya tembak. Jangan sampai saya tembak dia nanti. Minta ditabok kau nanti. Open camp. Saya tembak pakai senjata. Tembak pakai senjata. Open camp lah. Kau minta dipiting kepala kau nanti. Open camp. Orang timur kok? Suruh. Itu di atas gembala kambing atau gembala apa itu? Yang mana? Gembala sapi. Gembala anak domba, Dek, ya. Nah, gembala anak domba tuh. Ya, sabar, crossline sabar aja dulu di bawah. Pikir gembala onta. Oh enggak, kalau onta nggak perlu digembala, Dek. Yang perlu digembalain yang agak berbal itu domba biasanya ya. Otaknya agak berbal domba. Kau jangan hujat ya, cross ya. Dengerin open game aja, cross open game. Ya. Sabar ya, Uni mempersiapkan dulu ya, Dek. Siap. Gregorius. Apa? Gregorius. Kenapa? Siapa yang hujat Gregorius? Siapa yang menghujat? Ya kan dibilang jangan menghujat. Katanya kau sudah makan ya, belum Gregorius? Jangan menghujat bro. Kita bilang jangan menghujat. Begitu loh, kita di sini edukasi. Ya edukasi betul. Di sini tidak butuh perkataan kalau kalian. Kalau soal hujat itu gembala itu nomor 1. Oh, saya tidak pernah mengatakan Tuhan ditelanjangi dan dikutuk ya. Sorry ya, saya tidak pernah mengatakan Tuhan itu kemaluannya diperlihatkan di depan orang. Itu enggak boleh. Maaf ya, Dek. Nah, itu. Loh, saya tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan itu pernah kemaluannya diperlihatkan. Begitu loh. Saya tidak pernah percaya Tuhan itu mati terkutuk. Jangan kau bilang saya. Coba kalau bukan kami umat Islam yang percaya Tuhan itu. Dengar dulu deh. Kalau orang ibunda lagi ngomong, dengarkan baik-baik. Bunda Gembala tidak pernah Bunda Gembala selama ini dan seluruh umat Islam percaya kalau ada Tuhan itu mati dalam keadaan hina. Itu penghujatan bagi kami. Dan kami tidak pernah percaya bahwa Tuhan itu pakaiannya disobek, dibuka di depan orang. Kami tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Bagi kami itu penistaan yang sangat nyata. Justru yang percaya hal itu betul adalah kalian umat Kristen. Kalian percaya dalam Galatia pasal 3:13 Yesus mati terkutuk di tiang salib. Itu penghujatan yang sangat nyata. Jadi ketika kalian menuduh kami menghujat, sadar tidak sadar sebenarnya kalian sedang membongkar aib agama kalian. Kalianlah yang mengatakan anak manusia itu yang adalah Tuhan kalian itu mati dalam keadaan hina, Dek. Itu yang kami coba bela selama ini, bahwa dia tidak pernah mati dalam keadaan hina. Apa samamu Mbak Rifa? Mau Yesus urusannya hukumnya begini, gitu. kalau masalah keimanan apa? Ya, diam dulu. Saya jawab ya. Iya saya jawab. Kalau saya ditanya itu izinkan saya menjawab. Kalau kamu tidak mau mendengarkan saya menjawab, jangan kau bertanya. Jadi begini brotherku, apa urusannya dengan saya? Pertama, saya adalah seorang muslimah yang mengcounter dan menjawab pertanyaan kalian. Ketika saya menjawab pertanyaan kalian tentang agama saya harus belajar juga agama kalian biar kita tahu bahwa agama yang kalian promosikan selama ini betul-betul seperti itu tertulisnya. Saya tidak mau kalian itu membohongi seluruh manusia gitu loh. Ketika kalian bilang ada tertulis, ternyata ketika saya pelajari di kitab kalian tidak ada tertulis. Maka program negara kita ini salah satunya adalah mencerdaskan anak bangsa. Kalau kalian pengen berdiskusi dengan kami, Indonesia bukan program agama dan Nah ini kenapa orang Kristen seperti si Humas ini ketakutan kita membahas agama, karena dia tahu akan terbongkar aib. Ya, kalau tidak takut standby, kalau tidak takut tenang, kalau tidak takut tenang, tenangkan Roh Kudus dalam dirimu deh. Tenangkan Roh Kudus dalam dirimu yang telah kau campur dengan B2 dalam badanmu adikku. Kalau kau seandainya ketakutan bersama kami, itu terbukti kalau kau sebenarnya adalah orang yang terguncang imanmu adikku. Kalau kau betul-betul orang yang waras dan tidak takut dengan kebenaran, kau tidak akan kesurupan roh pneuma barusan. Oke? Tenang. Rifah, kamu itu congor terus kamu. Tidak ada dalil kamu selalu bicara. Terus kamu itu kamu itu kalau begitu caramu bicara terus semua. Apa? Kalian kenapa curhat? Kalau naik ke atas tuh jangan kesurupan pneuma lah. Ambil alih dulu deh. Mereka ini sepertinya kejang-kejang dan tantrum. Kasihan. Lanjut deh ya. Ini langsung kita masuk ke ini. Oke. Enggak usah congor terus. Bahas-bahas kitabnya orang, kitab mau aja itu. Roh Kudusnya dikat dulu.
Roh Kudusnya diikat dulu ya. Tahan. Itu si Rifa itu perempuan Bunda, iblis dia dulu. itu. Congornya dihentikan itu dulu. Pernah terjadi dulu Greg. Dulu Greg, abad-abad kegelapan, perempuan yang pintar itu dihabisi nyawanya oleh orang Kristen, dikatakan sebagai penyihir, dibakar hidup-hidup. Di mana dalilnya Kelakuannya itu? sama seperti Di mana ini. dalilnya? Itu sejarah. Jangan cuma itu sejarah. Itu sejarah. Kau bisa temukan itu. Itu sejarah. Kau minim literasi, kau tanya pula dalilnya. Rifa, Kasih dalilnya, kau itu tahu. kalau debat tanpa hujat itu bukan Rifa. Sorry, bukan aku yang mengatakan Tuhanmu bertelanjang di depan orang ya. Tidak, selalu kamu bilang Rifa, selalu kamu bilang Rifa. Kau dengar di bawah aja ya. Kalau Apa? Kalau kau dibilang kemaluanmu ditunjuk, kamu terima? Masalahnya kau yang percaya Tuhan kau dibuka kemaluannya, bukan aku. Kecuali aku yang bilang. Kau yang percaya Tuhanmu dibuka kemaluannya. Kalau kemaluanmu faktanya kemaluanku tidak pernah aku perlihat-lihatkan ke orang seperti yang kau katakan tentang Tuhanmu, Dek. Kalau kemaluanmu ditunjuk banyak orang, kamu terima? Kalau kami enggak lah. Tapi kalian terima kan kemaluan Tuhan kalian dipertontonkan depan publik? Kalian mengimani itu kan? Kalian yakin kan kalau Tuhan kalian melakukan hal itu? Kalau aku mana pernah kami umat Islam percaya bahwa hal-hal nista itu diizinkan oleh Tuhan terjadi kepada orang-orang benar. Kalian yang mempercayai itu, bukan kami. Kalau aku bilang kemaluanmu ditunjuk ke banyak orang, ya faktanya kan tidak begitu. Kalau kemaluan Tuhanmu diperlihatkan depan orang kan memang fakta begitu ya. Sama aja. Kok sama? Kau bicara, aku bicara fakta. Aku bicara fakta, kau bicara dusta. Ya kalau kau bicara dusta itu tidak benar. Kebenaran itu kami umat Islam ini membantu kalian untuk mensiarkan agama kalian. Tisu aku ya habis ya Kak. Habis sama sekali. Ya. Kalian itu ketika kami sudah mulai masuk ke dunia akademik, ya, kami bicara dengan sisi akademik menggunakan sudut pandang kalian. Kalian semua kesurupan pneuma. Ya. Pneuma merasuki jiwa kalian. Dek, Uni masuk 2 akun ya, Dek. Soalnya kalau Uni akun ini akun besar, Dek. Greg, Uni ganti akun ya. Ya, Uni harus amankan akun. Siap. Ya. Kalian tuh anti ilmu pengetahuan karena dulu nenek moyang kalian di abad kegelapan berperang agama kalian dengan ilmu. Banyak korban jiwa gara-gara agama kalian tidak menerima orang-orang berilmu. Galileo dan juga Hipatia itu salah satu korbannya. Gara-gara siapa? Gara-gara kalian. Gara-gara kalian hanya percaya kepada doktrin. Memang. Oke. Ketika kami tunjukkan fakta-fakta dan data, kalian menceret semuanya. Kalian tidak menerima kenyataan. Inilah kelakuan kalian. Giliran kalian menghujat agama kami, kalian haleluya, Tuhan bersama Edis. Ketika kami bicara menggunakan data dan fakta, itu tidak benar, itu bang, si Rifa penyesat, manusia iblis. Kelakuan kalian sama persis dengan orang-orang yang zaman dulu itu memerangi ilmu pengetahuan. 600 tahun lamanya inkuisisi terjadi, pengadilan atas nama Tuhan, dihabisi nyawa orang, dan tidak dipertimbangkan kesalahan orang lain. Itulah kalian. Bentar Dek, ini belum selesai bikin stiker Dek. Temanya Kristen intoleran ya? Iya Dek. Intoleran. Semakin panas di bawah. Teman-teman siapkan AC teman-teman, siapkan AC di bawah. Khawatirnya pada gantung diri lagi di bawah. Ngeri. Panas. Sebentar deh ya, Uni masih belum selesai karena ini ada kesalahan teknis barusan. Jadi memang kebiasaan mereka begitu. Ketika kita bicara menggunakan data dan kita menggunakan sudut pandang mereka, kita pakai cara berpikir mereka. Lalu kita ikuti mau mereka. Apa yang terjadi coba? Mereka tantrum, kejang ayan, dan bahkan kesurupan setan. Inilah saudara-saudara kita yang mengaku minoritas tertindas, padahal mulutnya paling lantam menghujat agama orang. Bukan kita yang mengatakan Tuhan terkutuk, mereka yang percaya. Ketika kita mengatakan Tuhan kalian terkutuk di tiang salib, kita dibilang penghujat, padahal mereka percaya dengan itu semua.
Mereka yang percaya Tuhannya dibuka baju oleh orang-orang, ditelanjangi, bukan kita. Ketika kita bongkarkan ke depan publik, mereka bilang kita penghujat. Memang mereka itu, kalau mereka yang menghujat tidak masalah, tapi kalau kita ulangi kalimat mereka, mereka katakan kita menghujat. Inilah orang-orang yang NPD, penjajah. Maunya kalau mereka yang berbuat nista, mereka katakan itu kebenaran. Tapi kalau kita yang berbuat benar, mereka katakan itu perbuatan jahat. Kelakuan-kelakuan NPD seperti ini. Kenapa mereka bisa NPD? Karena mereka merasa dipilih Tuhan, merasa superior, merasa mereka paling adalah manusia-manusia terbaik. Padahal mereka sampah masyarakat terkadang yang nggak layak dipilih oleh Tuhan. Tapi karena mereka merasa bahwa sayalah pilihan Tuhan, kami pasti masuk surga. Itulah kelakuan kalian. Diajak diskusi bagus-bagus, malah menghujat kalian. Ketika kalian mendengarkan penghujatan dari orang seagama dengan kalian berteriak haleluya, Tuhan bersama Edis. Memang kalian itu cikal bakal manusia-manusia perusak peradaban. Sudah terlihat nyata mulut kalian. Naik ke atas disapa baik-baik, disuruh bertanya, disuruh diam untuk belajar, menghujat kalian. Bayangkan bagaimana perempuan muslimah di tengah-tengah kalian. Kalau tidak kalian habisi nyawanya, kalau tidak kalian telanjangi bajunya. Itulah kalian, terlihat dari kebencian kalian itu. Kebencian kalian itu bukan karena saya membahas kitab kalian, tapi karena saya Islam mampu membuktikan keislaman saya. Itu kebencian kalian. Bisa terlihat kok mana orang-orang yang betul-betul tenang menerima fakta-fakta. Mana kalau apa yang saya katakan ini adalah kedustaan, kalian bisa laporkan ke kantor polisi toh. Sebagai tindak pidana fitnah, itu pun kalian kalau bisa buktikan. Kalau apa yang saya sampaikan ternyata itu adalah sebuah preposisi, silogisme dari ucapan kalian sendiri, jangan kalian mencret. Tapi kalaupun mencret tidak masalah, kalian mencret saja sudah. No problemo. Not my business, that your personal business. Ya, terserah kalian. Begitu, naik di komal kami umat Islam. Kalau kalian tidak punya adab, kami maklum. Kalian tidak punya akhlak, kami maklum. Tapi kami tidak maklum kalau kau tak punya Roh Kudus karena kau mengklaim kau anak Tuhan. Kemana Tuhanmu? Bawa Tuhanmu sekaligus di sini ya. Kami pengen berbicara dengan Tuhanmu yang katanya merasuki tubuhmu. Jangan cuma bisa klaim saja, Tuhan bersama kami, Tuhan bersama kami. Giliran mau bicara kebenaran kami takut digeruduk, hantu belau. Banyak sekali cerita kalian. Tuhan bersama kami. Oh ya? Betul, Tuhan akan melindungi kami karena kami anak-anak Tuhan, kami sudah dipilih masuk surganya. Oke, mari kita diskusi. Buka cammu, kami takut digeruduk. Tuhan bersama kau, tapi kau takut digeruduk. Tidurmu terlalu ngangkang, ya. Kalau sama saya kalian, saya tidak takut sama sekali dengan kalian. Karena ujung-ujung hidup ini adalah kematian. Justru kematian yang diidam-idamkan para muslimah yang mengerti akan Islam adalah kematian dalam keadaan berjihad fisabilillah. Jihad fisabilillah mengatakan yang benar di depan penguasa sekalipun. Apa maksudnya? Even kalian presiden sekalipun, kalau yang kami katakan benar, benar katakan benar, salah katakan salah. Kenapa kami harus takut kepada kalian makhluk pemakan babi? Tak perlu kami takut. Bagi kami ketakutan hanya layak diberikan kepada Allah sebagai Tuhan yang menyelamatkan hidup kami, yang memberikan balasan setiap perbuatan kami. Kalau kami salah, sudah ada yang memberikan hukumannya, yaitu Allah. Kalau kami benar, sudah ada yang akan membela kami, yaitu Allah. Ngapain kami takut kepada kalian? Jijik mungkin iya. Oke. Kita akan ini dulu. Kita akan 14. Oke. Oh, ini prolog ya dek. Ini masuk dengan ini satu lagi. Bentar dek. Oke baik teman-teman. Dibantu share-share ya. Posting ulang. Dibantu tutup layar posting ulang. Karena kita belum lihat nih. Warna kuningnya belum muncul. Silakan teman-teman diposting ulang. Biar semakin tersebar kepada karisteng-karisteng yang di luar sana agar mereka bisa bergabung dengan kita. Ya, teman-teman posting ulang teman-teman. Dengan posting ulang teman-teman membagikan ya, turut berpartisipasi dalam apa yang kami lakukan di sini. Mungkin saya akan sampaikan motivasi kami melakukan diskusi lintas agama ini, apa tujuannya,
dan apa harapan kami dengan adanya diskusi lintas agama ini, dan bagaimana berjalannya nanti kita akan melihat ya. Saya mau naikkan satu akun untuk bicara bersuara, Dek. Hanya Mesiah ya, Dek. Taruh cari akun dulu yang buat masuk untuk ngomong, karena nanti akun Nuni ini nanti di ban. Ini aman insya Allah. Kayaknya tadi aman sih, tadi ada kata-kata yang di filter aman, lolos kok. Baiklah kalau gitu kita pakai akun ini saja. Sebentar Uni prolog dulu. Tapi untuk antisipasi bisa Uni. Untuk antisipasi bisa antisipasi mungkin. Ya. Khawatirnya ya betul, antisipasi aja. Jaga-jaga ya, Dek, berwaspada sebelum betul. Sedia payung sebelum hujannya. Soal ini kan baru di-upgrade nih. Ya. Semalam Bang Iqbal tuh belum di-upgrade. Iqbal belum di-upgrade kemarin itu. Iya. Tema kita kali ini Uni bikin ya. Pembuktian kitab suci aja Uni bikin dulu. Itu tema materinya. Tapi tetap judul apanya di sini Kristen intoleran berdasarkan pemikiran mereka ya. Kita pembuktian. Silakan teman-teman dibantu siap-siap nih. Di share ulang teman-teman ya, di posting ulang. Karena ini kita pakai TikTok anti rungkat, jadi tidak mungkin FYP kalau tidak di posting ulang. Silakan Uni. Tapi nggak ada akun Uni yang aman di sini nih. Akun yang aman tuh malah di sini semua. Bentar ya, coba. Jadi teman-teman, tugas kita hanya menyampaikan ya. Tugas kita hanya menyampaikan dan kita tidak diberi kewajiban untuk membuat paham. Karena kepahaman itu hanya datang dari Allah Azza wa Jal. Jadi sombong sekali rasanya kalau kita bilang kita bisa membuat orang lain paham. Uni doubling katanya Uni, Dek. Aman. Mungkin yang di bawah bagaimana suara Uni? Masih doubling kah? Oke, saya naik pakai akun Uni Rifa ya. Teman-teman dibantu posting-posting, dibantu untuk share-share supaya teman-teman yang lain saudara-saudara kita bisa menyimak. Itu akunnya di bawah, Dek. Halo, Dek. Oke, siap. Noise ya, oke. Ini aja besarkan, Dek. Uniriv aja. Greg sudah sarapan kah? Belum sarapan oten. Sarapan, Dek. Udah. Oh, nggak kedengaran ternyata suaranya. Tes. Kedengaran. Oh, ada. Oke. Tenang Uni ya, bismillahirrahmanirrahim. Greg, sebelum kita mulai, Dek, pimpin doa, Dek, biar apa yang kita lakukan ini niatnya ibadah karena Allah dan implikasinya semoga berkah untuk seluruh alam, bukan musibah buat Indonesia, bukan menjadi asbab perpecahan, tapi asbab dicintainya ilmu pengetahuan. Silakan Greg mungkin pimpin doa dulu sebelum Uni prolog, supaya kita semua bisa dirahmati oleh Allah apa yang kita lakukan ini. Monggo, Dek.
Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dan melancarkan segala urusan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dan melancarkan segala usaha kita semuanya. Kita doa, semoga apa yang kita lakukan sekarang ini dicatat sebagai amal jariah kita ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman yang ada di bawah, kita semuanya tetap ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mencari ketenaran, bukan mencari penonton atau siapapun, tetapi yang pertama luruskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian teman-teman jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dimudahkan dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu bisa membuat kita memahami Al-Quran, memahami kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan radin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd. Allahumma afini fi badana, Allahumma afini fi sam'an, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita niatkan semua yang kita lakukan itu karena Allah, untuk agama kita, untuk saudara-saudara kita yang mana mereka belum mendapatkan risalah kenabian Muhammad ibnu Abdullah. Bisa jadi karena mereka terlalu sibuk dengan dunia, bisa jadi karena memang mereka belum mencarinya. Mereka berhak mendapatkan ilmu pengetahuan dari apa yang telah kita cari. Karena ilmu yang kita cari itu sejatinya bukan untuk dibiarkan membusuk di dalam jiwa kita, tetapi kita sebarkan kembali untuk bisa menyelamatkan orang-orang dari kejahilan dan dari kefasikan. Semoga Allah rahmati kita pada pagi kali ini, di mana pada setiap paginya insya Allah saya akan memberikan kajian di room saudara kita Gregorius, dan insya Allah saya bersama teman-teman seperti Greg dan juga Iqbal berusaha untuk menghadirkan diskusi-diskusi yang teratur, terarah, dan akademik untuk sebagai bentuk tanggung jawab sebagai seorang muslim dan muslimah mengamalkan surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Sampaikanlah kebenaran itu dengan cara penuh hikmah dan sampaikanlah dengan cara yang baik. Kalaupun kita bermujadalah atau berdebat atau berdiskusi, lakukan dengan cara yang baik. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termuat di dalam Al-Quran. Dan teman-teman, pada kali ini mungkin saya mute dulu. Ada suara noise nggak, Greg? Nggak terlalu aman. Oke. Udah aman. Jadi pada kali teman-teman, Islam itu adalah agama. Saya mulai untuk live streaming di YouTube ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa nih? Ntar dulu nih live di YouTube bentar. Oke. Mario. Halo. Halo Mario. Bang, Gordius. Jumpa lagi Bang. Oke, siap. Open cam Bang. Gini aja nggak bisa kah Bang? Nggak bisa. Open cam aja, open cam. Kalau dia nggak ngehujat nggak apa-apa deh, toleransi. Tapi kalau bisa buka cam aja. Ya, open cam deh. Oke, mantap. Oke,
Saya mau tanya dengan Unirifa. Sebentar adekku. Sebentar adekku, sabar ya. Sebentar Bang ya. Oke, ini izin prolog dulu ya Dek ya, untuk menyapa teman-teman yang di YouTube. Oke, teman-teman yang di YouTube, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kembali lagi Unirifa di Rifa MOW kembali hadir menyapa untuk menyampaikan kajian-kajian akademik terkait tentang diskusi lintas agama, di mana ini adalah yang boleh dilakukan baik menurut aturan agama Islam dengan dalil yang diizinkan, kemudian menurut negara sendiri di mana kita diizinkan untuk duduk bersama, bermusyawarah, membicarakan apa-apa yang kita imani, apa-apa yang kita sepakati bersama atau kita tidak sepakati bersama dengan cara yang terbaik, dengan cara baik-baik. Oleh karena itu kami mengundang kalian yang merasa orang-orang yang memahami agama untuk memberikan edukasi di ruang ini, di roomnya Gregorius, di mana saya sebagai narasumbernya menemani kalian semua belajar dengan catatan ketika kalian menghujat dan menghina ad hominem, melakukan logical fallacy, maka kami berhak untuk membuang kalian dari peradaban atau dari komal ini, karena kami tidak menginginkan orang-orang yang hanya merusak untuk diberikan tempat. Kami tidak akan memberikan tempat bagi para penghujat. Kami tidak akan memberikan tempat bagi kalian-kalian yang jahil tapi ingin banyak bicara. Karena kami tanggung jawab kepada Allah. Kami tidak diizinkan membiarkan orang bodoh banyak bicara dan membiarkan orang-orang pintar berdiam diri begitu saja. Oleh karena itu saudaraku yang non-muslim, kalian berhak bertanya kepada kami tentang agama kami. Kalaupun kami mampu menjawab, kami akan menjawabnya dengan cara baik. Tapi ketika kalian menghujat, ingatlah saya manusia biasa. Saya tidak pernah diajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Menghujat pribadi saya, bagi saya itu bukan masalah. Tapi menghujat agama saya tidak perlu menghujat balik agama kalian. Cukup saya kembalikan apa hujatan kalian yang semuanya saya pastikan ada di kitab kalian. Oleh karena itu, ketika kalian mau menghujat, berpikirlah lebih dahulu. Ketika kalian mau membuat sebuah parameter atau membuat sebuah statement, berpikirlah lebih dahulu tentang konsekuensi logik dari apa yang kalian ucapkan. Baik. Kita temanya kali ini adalah Kristen intoleran. Teman-teman, saya ulangi. Tema ini berdasarkan omongan saudara-saudara Kristen beberapa hari ini ketika kita diskusi dengan tema diulang. Saya bertanya kepada teman-teman Kristen, wahai saudara-saudara Kristen, bagaimana pendapat kalian tentang pengerusakan rumah ibadahnya umat Kristen di Sukabumi dan di Padang? Lalu mereka menjawab, ya itu perbuatan intoleran. Maka saya bertanya kepada mereka, apa yang intoleran? Apakah orangnya ataukah agamanya? Maka mereka menjawab, agamanya yang intoleran. Dari sini kita tahu bahwa ternyata saudara kita umat Kristen selama ini menilai suatu agama melihat dari perilaku umat beragamanya. Nah, kalau menggunakan cara berpikir seperti ini, saya tegaskan, yang lebih layak dikatakan agama intoleran itu bukanlah Islam. Karena lama masa waktu bertahun-tahun Islam membuktikan di dunia, Islam membuktikan di peradaban bahwa ketika Islam menjadi mayoritas, tidak sekeji ketika Kristen menjadi mayoritas. Fakta sejarah membuktikan, ya, fakta sejarah membuktikan. Islam tidak pernah terjadi inkuisisi. Islam tidak pernah menjajah sengaja untuk menyebarkan agama. Islam tidak pernah mengasimilasi paksa. Islam tidak pernah melakukan kezoliman-kezoliman atas dasar nama agama. Kalau seandainya ada orang yang melakukan hal seperti itu pun adalah oknum-oknum yang bahkan diperdebatkan kemudian bahwa mereka itu disusupi ataupun dibayar oleh orang-orang yang memang membenci untuk melemparkan stigma yang buruk kepada Islam. Seperti 9/11, di mana banyak spekulasi yang bermunculan bahwa itu adalah aksi atau kegiatan dari Pentagon itu sendiri. Dan kalau kita melihat di Indonesia, bertahun-tahun lamanya umat Kristen berdampingan dengan umat Islam. Ketika kejahatan dilakukan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, apa kata mereka? Islam intoleran. Tapi ketika yang melakukan adalah umat mereka sendiri, pengerusakan makam yang dilakukan oleh orang Kristen yang mereka tuduh tetap agama Islam. Ketika yang melakukan pembakaran sebuah gereja, kalau tidak salah tahun 2022 silam, pendeta Risuli Lubis mengatakan bahwa itu ideologi setan. Ternyata yang membakar adalah orang Kristen sendiri. Seperti inilah mereka, saudara-saudara kita, entah karena mereka diajarkan di gereja, entah karena memang mereka memiliki kebencian kepada agama kita, entah karena mereka memang dirasuki oleh setan. Mereka tidak peduli benar atau salah, mereka tidak melakukan penyelidikan. Yang penting tuduh dulu,